Baik saudara-saudara, kita bertemu pada petang ini. Kita akan memberi beberapa poin tentang substansi mata kuliah ilmu negara yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang eksistensi ilmu negara dan kaitannya dengan ilmu-ilmu negara yang menggunakan objek negara yang lainnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan beberapa poin penting, terutama terkait dengan pemikiran-pemikiran tentang negara. Saudara-saudara, munculnya pemikiran tentang negara ini muncul pada zaman Yunani kuno. Ya. Sudah ketahui bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi, itu di Athena, itu pertama-tama mengadakan berbagai pemikiran-pemikiran tentang negara dan juga termasuk hal-hal yang berkait dengan hukum. Ya. Nah, sebagaimana saudara-saudara mahfum membaca berbagai literatur sejarah bahwa pada masyarakat di zaman Yunani kuno itu sudah ada kebebasan berpikir masyarakatnya, warga masyarakatnya, terutama kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Ya. Jadi sudah ada sikap-sikap kritis, kejujuran dan sebagainya, sehingga memberi ruang kepada warga masyarakat tumbuhnya sikap-sikap kritis, melahirkan berbagai pemikiran-pemikiran baru. Jadi ada beberapa penyebab munculnya berbagai pemikiran tentang negara di zaman Yunani kuno ini sudah ada. Jadi yang pertama itu adalah kondisi geografis. Yunani kuno ini juga memotivasi, karena kita tahu bahwa kondisi geografis Yunani ada dalam posisi sebagai negara perdagangan. Jadi bangsa yang suka berdagang, suka merantau, sehingga sangat potensial melakukan hubungan, melakukan komunikasi, sekaligus melakukan pertukaran pikiran dengan berbagai bangsa-bangsa yang lain, dengan negara-negara tetangga dan sebagainya. Ini juga mendorong munculnya pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran-pemikiran yang semakin luas bagi masyarakatnya. Di samping itu juga zaman Yunani kuno ini sudah berbentuk negara republik demokrasi, sehingga rakyatnya itu bisa terlibat, ya, rakyatnya bisa terlibat di dalam proses kehidupan kenegaraan, sehingga ada kesadaran dari bangsa Yunani itu untuk menjadi satu kesatuan bagi bangsanya. Ini sangat mendorong. Dan perlu kita ketahui juga pada masa Yunani ini adalah pemerintahannya secara demokrasi. Jadi pemerintahnya demokrasi. Jadi bentuk negara yang sifatnya polis, ya, city state, ya, negara kota. Jadi yang disebut dengan city state atau negara kota itu adalah di mana karakteristiknya dia jumlah warga negaranya masih sedikit, jadi sangat terbatas, sehingga menganut sistem demokrasi yang langsung. Seperti itu. Dan semua urusan-urusan yang ditangani belumlah sekompleks seperti saat sekarang ini. Ya, jadi urusan-urusan pemerintahan masih relatif simple, masih relatif sederhana urusan-urusannya. Dan yang lain yang mendukung adalah adanya sikap warga negaranya yang sudah boleh dikatakan negarawan seperti itu. Jadi karena warga negara sudah mampu berpikir dengan risiko-risiko yang akan dihadapi, oleh persoalan-persoalan kehidupan negaranya. Nah, sehingga kontribusinya terhadap eksistensi negara sangat besar oleh warga negaranya. Nah, itu karena kondisi kehidupan pemerintahannya. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai pemikiran tentang negara tidak lepas dari kita harus membicarakan mengenai berbagai teori mengenai asal mula negara. Ya. Secara umum, teori mengenai asal mula negara itu ada dua. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara faktual, dan yang kedua ada berdasarkan pendekatan teoritik, ya.
Nah, kalau kita lihat pertama dari pendekatan faktual, itu artinya kita bicara asal mula negara dari sudut pandang kenyataan, fakta yang muncul adanya negara berdasarkan fakta. Ada beberapa contoh yang bisa kita kemukakan. Yang pertama adalah adanya wilayah yang belum ada yang menguasai, kemudian wilayah itu dikuasai, diduduki oleh suatu bangsa. Contoh misalnya di Liberia itu pernah diduduki oleh budak Negro tahun sekitar 1847, gitu ya. Contoh yang pertama. Dan yang kedua adalah adanya pemisahan dan menyatakan pendapat, menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, gitu ya. Contohnya tetangga kita, negara Timor Leste yang sekarang dulu tim-tim gabung dengan Indonesia, gitu kan, sebagai Indonesia tim-tim. Nah, itu kemudian tahun 1999 sebagai negara Timor Leste, kemudian Malaysia, Singapura 1963, kemudian Belanda, Belgia tahun 1839. Ini fakta juga ya. Kemudian yang ketiga juga secara faktual adalah adanya peleburan. Ya, sepertinya Jerman, negara Jerman itu kan peleburan dari Jerman Barat, Jerman Timur, 1971-an gitu ya. Kemudian juga contoh yang lain, yang keempat adalah mengenai negara sebelumnya pecah gitu ya, atau boleh dikatakan lenyap. Kemudian di atas negara bekasnya itu muncullah negara-negara baru. Timbul negara-negara baru seperti contohnya ada Kolombia ya. Itu negara-negara baru muncul, ada Venezuela, kemudian Kolombia yang sekarang. Nah, itu contoh-contoh yang termasuk kita berbicara mengenai teori asal mula negara berdasarkan pendekatan secara nyata, secara fakta, kenyataan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan teoritis, yaitu pendekatan teori ketuhanan, teori hukum alam yang kedua, kemudian yang ketiga teori kekuasaan, dan yang keempat adalah teori perjanjian masyarakat, ya. Dan yang kelima adalah teori organis. Nah, kalau kita melihat dari teori yang pertama, yaitu teori ketuhanan atau teori teokratis. Jadi teori ini pointesnya adalah bahwa ini adalah teori yang tertua tentang asal mula negara. Dan yang kedua, dapat kita garis bawahi bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Nah, jadi ini teorinya, sumber kekuatan negara. Kemudian kemunculan negara itu adalah sebagai kehendak Tuhan. Jadi itu konsepsi teori ketuhanan, teokratis ini. Nah, bagi bangsa Yahudi, raja itu adalah wakil Tuhan di dunia. Sehingga bagi yang menentang raja itu sama dengan melawan Tuhan. Nah, ini para penganutnya, tokoh-tokohnya seperti Friedrich Julius Stahl, ada Cranenburg, seperti itu. Nah, itu teori teokratis ya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kekuatan atau kekuasaan ya. Jadi teori ini menegaskan, pointesnya adalah bahwa negara itu terbentuk sebagai salah satu akibat dari penaklukan terhadap kaum yang lemah. Kaum lemah ditaklukkan oleh kaum yang kuat. Sehingga konsep menjajah kaum yang lemah itu untuk apa? Perluasan kekuasaan. Jadi di sini ada sifat-sifat agresif dari kaum yang lebih kuat terhadap yang lemah. Penganut dari teori kekuatan ini adalah contohnya Jean Bodin, Oppenheimer, dan lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian teori yang ketiga adalah teori perjanjian masyarakat, atau sering juga disebut dengan teori kontrak sosial. Ya. Nah, poin daripada teori ini adalah bahwa terbentuknya suatu negara itu ini negara baru, terbentuknya negara baru itu karena adanya perjanjian masyarakat. Ada kontrak sosial. Nah, jadi adanya perjanjiannya untuk mengikat diri bagi anggotanya, diikat dalam suatu perjanjian tersebut. Jadi negara itu didirikan dengan tujuan negara itu bisa melindungi kelangsungan hidup daripada warga negaranya, anggota masyarakatnya.
Nah, itu poin teori perjanjian masyarakat. Ini penganutnya banyak, contohnya adalah penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J. Rousseau, termasuk Montesquieu. Nah, ini yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Kemudian yang keempat ada teori hukum alam. Teori hukum alam ini menegaskan bahwa negara itu lahir karena adanya kekuasaan alam. Ya. Ini berlaku setiap waktu dan tempat yang sifatnya universal. Ya. Dan poinnya lagi adalah bahwa antara negara dan alam itu memiliki satu keterikatan. Ya. Plato mengatakan bahwa negara itu terbentuk secara evolusi, jadi secara bertahap. Ya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, sebagai makhluk sosial, ya, berhubungan dengan manusia lain, sehingga kemudian terbentuklah kelompok-kelompok masyarakat yang semakin besar, kemudian menjadi negara. Kemudian Thomas Aquino mengatakan bahwa negara adalah lembaga yang alamiah yang diperlukan oleh manusia untuk melindungi eksistensi manusia. Nah, itu kalau dari teori hukum alam. Dan teori yang kelima adalah teori organis. Nah, teori ini mengatakan bahwa asal mula negara itu mengikuti perkembangan individu